Halo guys, kembali lagi dengan Vitalio di sini. Setelah kemarin kita bercerita tentang beberapa cerita yang sangat menarik, kali ini kita akan menceritakan cerita yang sangat menarik juga yang tidak kalah menarik dengan cerita sebelum-sebelumnya. Yaitu kita akan mencoba menceritakan atau mengisahkan kembali, mungkin kalian juga pernah mendengar tentang kisah ini, yaitu di Korea Selatan dulunya tahun 90-an itu ada satu kasus yang sangat bikin booming atau gempar Korea Selatan. Mungkin sekarang Korea Selatan sangat heboh dengan idol-idol K-popnya, tapi di zaman 90-an Korea Selatan itu sangat heboh dengan kasus pembunuhan berantai. Ya, kasus pembunuhan berantai ini yang dulunya disebut dengan kasus pembunuhan berantai Hwang Seong. Siapa yang di sini pernah mendengar kasus pembunuhan Hwang Seong ini? Kasus pembunuhan Hwang Seong ini sangatlah benar-benar kejam menurut saya guys. Karena kasus ini selain menghabisi 15 korbannya, kasus ini juga sangat sulit untuk dipecahkan. Bahkan karena terjadi kasusnya ini, pihak kepolisian Korea Selatan ini telah mengerahkan seluruh personilnya, bahkan menangkap 21.000 orang untuk diselidiki serta mencoba untuk mencocokkan 20.000 sidik jari. Banyak banget ya guys. Karena saking penasarannya, kasus ini benar-benar tidak bisa dipecahkan oleh pihak kepolisian. Bahkan sudah mencapai waktu 20 tahun, misteri kasus pembunuhan berantai Hwang Seong ini benar-benar susah untuk dipecahkan. Bahkan di tahun 90-an itu, warga Korea Selatan itu sangat takut untuk keluar. Karena mereka takut jadi sasaran untuk korban selanjutnya. Kasus pembunuhan berantai Hwang Seong ini, itu yang paling terkenal itu pembunuhan 10 korbannya antara usia 14 tahun sampai 71 tahun, yang mana setiap korbannya itu sebelum dibunuh itu diperkosa dulu serta pakaiannya itu diikat ke lehernya seperti gantung diri. Sangat tragis sekali kasus-kasus pembunuhan berantai Hwang Seong ini guys. Bahkan saat penyelidikan kasus ini, ada kekeliruan yang terjadi oleh pihak kepolisian, yang mana saat penyelidikan pihak kepolisian salah menangkap pelaku atau salah menangkap pihak terduga, yang mana orang yang ditangkapnya itu adalah Yeon. Yeon ini adalah orang yang tidak bersalah yang dituduh sebagai pelaku, dan sialnya Yeon ini telah dihukum selama 20 tahun. Setelah hukuman 20 tahun itu, akhirnya Yeon dibebaskan secara bersyarat karena sudah ditemui pelaku utamanya. Kalian tahu siapa pelaku utamanya yang menyebabkan Yeon ini dipenjara selama 20 tahun karena salah tangkap? Ya, pelaku utamanya adalah Lee Chon-jae. Inilah monster di balik pembunuhan berantai Hwang Seong Korea Selatan. Sebelum terungkapnya pembunuhan atau pelaku Hwang Seong ini, Lee Chon-jae ini terlibat beberapa tindakan kriminal. Yang mulai pertamanya itu terlibat kriminal perampokan, yang mana saat itu Lee Chon-jae ini tertangkap saat melakukan aksinya merampok rumah seseorang, yang mana saat itu perampokan dilakukan dengan senjata. Sialnya saat melakukan aksi perampokan itu, dia ditangkap oleh pihak yang punya rumah. Karena kasus perampokannya ini, Lee Chon-jae pernah dihukum selama 6 bulan. Karena saat itu merasa dia tidak melakukan perampokan, Lee Chon-jae akhirnya naik banding ke pengadilan. Bandingnya pun diterima dan hukumannya itu direvisi menjadi 2 bulan. Sebelum kita melanjutkan cerita sangkut paut Lee Chon-jae ini dengan kasus pembunuhan berantai Hwang Seong, berikut kita akan ulik dulu historis atau siapakah Lee Chon-jae ini. Lee Chon-jae ini lahir dari kota Hwang Seong pada tanggal 31 Januari 1963. Asal mula kenapa Lee Chon-jae ini menjelma jadi pria yang jahat, yaitu pertama dia mendapatkan trauma akibat saudara perempuannya meninggal secara tenggelam. Yang kedua, saat kecil, dia mendapatkan serangan seksual dari kakaknya yang menyebabkan trauma seksualnya atau kejahatan seksualnya timbul karena kasus tersebut. Sebenarnya Lee Chon-jae ini sama seperti anak yang lain-lainnya. Lee kecil lulus sekolah menengah pada bulan Februari 1983. Setelah menambahkan sekolah menengahnya, Lee bergabung dengan militer Republik Korea Selatan.
Saat itu dia ditugaskan sebagai pilot tank, posisi yang bagus untuk membela tanah airnya. Tapi sayangnya, karir di dunia militernya itu sangat singkat, hanya bertahan 3 tahun. Pada tanggal 23 Januari 1986, Lee Chong-jae diberhentikan dari dunia militer. Setelah Lee tidak bergabung dengan dunia militer Korea Selatan, akhirnya 4 tahun setelah itu dia mencoba untuk melanjutkan kehidupannya dengan cara bekerja di salah satu perusahaan konstruksi alat berat. Saat itu, dia ditugaskan sebagai super crane. Tapi sayangnya, dia ditugaskan sebagai super crane ini tidak dilengkapi dengan lisensi yang lengkap. Lee ini juga mendapatkan pekerjaan yang sama di perusahaan selanjutnya. Setelah berselanya waktu, akhirnya Lee ini menemukan dambaan hatinya. Lee menikah dengan salah seorang wanita pengarang buku. Akhirnya, Lee membentuk rumah tangga yang kecil antara dia dan pengarang buku tersebut. Tapi sayangnya, saat menjalani rumah tangga, sifat menyimpang Lee ini akhirnya bangkit. Kasus-kasus yang menimpanya waktu kecil akhirnya menjadi cikal bakal dia menyimpang dari kehidupannya. Setelah menikah, dia mencoba untuk melakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Rata-rata pemerkosaan dan pembunuhannya itu dilakukan terhadap wanita usia 14 tahun sampai 71 tahun. Korban yang dieksekusinya setelah diperkosa, rata-rata korbannya tersebut diikat dengan pakaian sendiri di lehernya seperti digantung. Sangat tragis dan kejam sekali seorang Lee ini. Setelah melakukan hasrat yang melimpahnya tersebut dan telah mengalami masuk penjara akibat kasus perampokan, akhirnya rumah tangga kecil Lee ini berpisah juga. Lee dan istrinya memutuskan untuk berpisah. Karena perpisahan inilah yang menyebabkan Lee sangat kecewa berat, sangat sakit hati, bahkan dendam yang disimpannya. 13 Januari 1994, Lee mengundang saudara iparnya untuk datang ke rumahnya. Karena dendam yang masih disimpannya, akhirnya dia melepaskan dendamnya kepada saudari iparnya dengan cara memperkosa serta membunuh saudara iparnya. Setelah mengeksekusi saudara iparnya, jenazah saudara iparnya ini disembunyikan di salah satu tempat agar tidak ketahuan oleh siapapun. Bahkan karena merasa tidak bersalah dan saking kejamnya, Lee malah melaporkan kasus saudara iparnya ini kepada mertuanya. Saat itu, Lee menginformasikan kepada mertuanya bahwa saudara iparnya ini lagi diculik oleh seseorang. Karena pelaporan Lee ini, akhirnya mereka melaporkan kepada pihak berwajib. Tidak berselang lama, akhirnya jenazah saudara iparnya ini ditemukan di garasi toko perangkat keras yang saat itu ditutupi oleh salju dan tikar yang berwarna biru. Keadaan jenazah saat itu sangat mengerikan, yang mana kepala jenazah ini dibungkus sama plastik, lehernya diikat dengan celana jeans, serta bagian tubuh bawahnya hanya diselimuti oleh stocking dan celana-celana yang robek. Akhirnya, penyelidikan kasus pembunuhan saudara iparnya ini dilakukan oleh pihak yang berwajib. Setelah penyelidikan, titik terang, bukti-bukti yang didapat, serta otopsi yang dilakukan, maka saat itu ditetapkan bahwa monster di balik kematian saudara iparnya ini adalah Lee Chong-jae. Dan disinilah bermula terungkapnya siapa pelaku kasus pembunuhan berantai Hwang Seong yang menyebabkan gempar seluruh Korea Selatan di tahun 90-an. Saat Lee ditetapkan sebagai tersangka terhadap pembunuhan adik iparnya ini, akhirnya penetapan hukum pertama, Lee ditetapkan hukuman mati oleh majelis hakim. Setelah kasus ini dianalisa dan ditinjau kembali, hukuman Lee direvisi menjadi hukuman penjara seumur hidup. Awalnya Lee hanya mengakui bahwa kejahatannya itu hanya perampokan dan pembunuhan adik iparnya. Tapi setelah diselidiki dan dianalisa oleh pihak yang berwajib, akhirnya pada tanggal 15 November, Lee mengakui bahwa dialah dalang utama atas pembunuhan berantai kasus Hwang Seong. Bahkan saat itu, pembunuhan Hwang Seong ini diberi gelar The Korean Zodiac Killer. Pembunuhan berantai menyebabkan trauma yang mendalam bagi Korea Selatan.
Karena terungkapnya Lee ini sebagai tersangka utama, akhirnya pihak kepolisian yang salah menangkap pelaku memohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga Yeon dan Tuan Yeon karena telah memenjarakan Tuan Yeon selama 20 tahun, serta 4 tersangka lagi yang dicurigai tahun 90-an telah bunuh diri karena ditetapkan sebagai tersangka. Maka penyesalan yang sangat besar disampaikan oleh pihak kepolisian. Setelah terungkapnya bahwa Lee pelaku utama dari pembunuhan berantai Hwang Seong, akhirnya cerita ini atau kasus ini ditutup dan hukuman Lee tidak bisa ditambah karena di Korea Selatan itu ada pembatasan hukuman. Karena hukuman sekarang yang didapat Lee adalah hukuman maksimal yang ada di negara Korea Selatan, yaitu hukuman penjara seumur hidup. Itulah kasus pembunuhan berantai yang mengakibatkan trauma yang mendalam bagi keluarga, bagi warga negara Korea Selatan, serta mengakibatkan salah tangkap oleh pihak kepolisian yang mengakibatkan penjara 20 tahun terhadap Tuan Yeon, serta 4 orang yang dicurigai tersangka melakukan bunuh diri. Cerita ini banyak juga dijadikan film-film di Korea Selatan. Bahkan saking boomingnya kasus tersebut, seluruh armada kepolisian itu dikerahkan dengan masa pencarian atau penyelidikan sampai 20 tahun lebih. Akhirnya terungkap juga benar-benar pembunuhan, benar-benar tokoh yang berdarah dingin, Lee Chon-jae. Oke guys, itulah cerita singkat dari pembunuhan berantai Hwang Seong yang sangat terkenal zaman itu, yang membuat heboh di negara Korea Selatan. Bahkan berita-berita ini sampai ke negara-negara luar. Akhirnya pembunuhan ini atau kasus ini terpecahkan dengan tersangka utama Lee Chon-jae dan diberi hukuman penjara seumur hidup. Sekian cerita kali ini dari Febitalio. Bagi teman-teman yang telah tonton video ini, jangan lupa untuk di subscribe, like, and share ya, karena bantuan dari kalian kita semangat untuk bercerita kembali. Itu Febitalio. See you guys.